Halo, selamat datang di channel ini. Di video ini saya akan mendokumentasikan perjalanan saya dan dua orang teman dalam mendaki Gunung Slamet dengan sudut pandang sebagai seorang pendaki pemula. Jalur yang kita pilih adalah via Permadi Guci di Kabupaten Tegal. Nantinya saya akan coba menjelaskan durasi perjalanan, kondisi setiap pos, lokasi pos air, dan mungkin tips dari seorang pemula untuk pendaki pemula. Diharapkan kebijaksanaan dari kalian yang menonton agar memilah mana informasi yang baik atau mungkin kurang baik dari video ini. Mau bertanya lebih lanjut, bisa di kolom komentar. Inilah pos 4 di Gunung Slamet via Permadi Guci. Terletak di 2448 meter di atas permukaan laut, pos 4 ini menjadi tempat favorit bagi para pendaki untuk ngecamp dan melakukan summit di besok harinya. Kenapa disebut favorit? Karena selain pos 4 ini dikelilingi oleh pohon-pohon sehingga badai pun atau angin kencang jarang dirasakan di sini. Tapi fasilitas-fasilitas di sini juga wah, luar biasa. Mungkin di antara gunung-gunung lain ini sudah high level banget ini, udah kayak hotel lah, berasa hotel lah. Hotel tapi bagi para pendaki maksudnya. Fasilitasnya selain di sini ada pos air, di sini juga ada musola, toilet, bahkan shelter. Sampai di pos 4 itu kita sebenarnya langsung memasang tenda. Walaupun sebenarnya cuacanya masih kurang mendukung karena kita masang tendanya itu masih dalam keadaan gerimis. Oh iya, konsumsi air kami rata-rata per orang itu 1 sampai 1,5 liter. Jadi teman-teman yang mau menanjak dari pos 1 sampai pos 4 kayaknya cukup membawa minuman 1,5 liter deh. Karena di sini di pos 4 sudah ada air lagi. Akhirnya sampai di tenda, bisa istirahat. Halo Bre. Halo. Lembab gak gitu di bolong jadi. Apa itu Bre? Oh ya nanti. Kita minum dulu guys. Ya kan guys? Minum ya guys ya. Bentar ya, aku bilang action dulu. Action. Oke. Jadi guys. Jadi gini, kita mau bikin konten. Nah, kontennya itu tentang pengalaman naik kita naik ke Gunung Slamet pertama kali. Pertama kali naik ke Gunung Slamet. Kamu baru pertama kali juga naik gunung kan? Kupukul kau. Gila. Kalau saya pernah di Gunung Kelabat. Gunung Kelabat itu di Sulawesi Utara, atap Sulawesi Utara, 3 hari 2 malam, 2000 mdpl kalau nggak salah. Kalau aku pernah ke Kemana, Supri? Merbabu. Merbabu. Berapa puluh tahun yang lalu? Ya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Itu berapa mdpl? Banyak itu ya. Banyak kok. Merbabu. Nah, jadi kita ini bertiga sama teman kita lagi tidur. teman kita lagi berusaha untuk tidur. Namanya Mas Fajar. Mas Fajar yang paling berpengalaman di sini. Ya, dia ketua kelompok kita. Ketua kelompok kita. Ada acara ini. Di acara ini. Dia sudah seorang runner berkilo-kilometer sudah dia lampaui ya. Sama juga dia juga seorang hiker juga dan Oh iya. Ini ada pertanyaan, dari Mas Fajar. Fajar nulis dia. Iya. Oke, jadi Besok mau submit jam berapa? Rencana sih jam 3. Kalau secara ekspektasi kita ya, jam 3 kita akan summit. Tapi kalau realita mungkin jam 3 sore kita baru summit. Jangan dong. Oh jangan ya. Bisa nginep 2 hari kita di sini. Jadi kalau cuaca mendukung kita summit
pagi. Betul. Jadi kalau kondisi badan juga mendukung, besok pagi kita summit jam 3 atau jam 4 lah. Menurut prediksi BMKG besok cuaca cerah. Mudah-mudahan cuaca cerah. Jadi ada pertanyaan lagi nih dari Dari siapa? Dwinta Andika. Dwinta Andika nanya apa? Andika nanya tujuannya apa sih naik ke gunung? Gunung sama Selamat gitu. tujuannya. Sebenarnya nggak ada tujuan. Tujuannya ini mau mengabulkan mimpi saudara Benson ini yang udah dari beberapa tahun yang lalu sejak dia pindah dari Manado ke Tegal ke Jawa Tengah. Jadi saya merantau sudah mau 5 tahun ya. Sudah mau 5 tahun. Pengen gitu ke sini gitu. Tapi baru tahun ini bisa terlaksana. Baru akhirnya terlaksana dengan bantuan teman-teman saya Supri dan sebenarnya kita mau jalan berempat. Iya, betul. Suatu fakta lagi sebenarnya kita ada satu orang lagi. Namanya Rizky. Rizky Dwi Setiawan. Iya, belum menikah. Asal Malang. Bukan, asal Gresik. Asal Gresik. Jadi Rizky kenapa dia nggak ikut? Hadir karena sedang ada pekerjaan kantor. Iya, kita ini si paling budak korporat ini. Betul. Kita nggak bisa. Para budak-budak korporat. Nah, gimana? Ada pertanyaan lagi ini? Ada pertanyaan lagi dari @taufik Hidayat. Oke. Next tripnya kemana ya? Kita mau ikut. Kamu aja mungkin ya. Buat saudara Topik Hidayat, teman kita di kantor, tolong lihat badanmu. Kamu batuk-batuk. Dikit-dikit kerja di kantor batuk gitu. Udahlah, mending kamu di rumah saja. Jadi untuk next mungkin saudara Taufik nggak dikabari dulu ya. Kayaknya Topik nggak perlu kita kabari lagi. Oke, ini ada aku baca-baca lagi. Ada pertanyaan dari Koirunisa Trisna Gayatri. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya kalau naik gunung boboknya gimana? Kalau naik gunung boboknya dengan cara menutup mata. Gitu. Jadi di sini cara untuk tidur adalah dengan menutup mata. Ketika Anda menutup mata dengan wajah yang capek, pasti ketiduran. Gitu. Jadi tolonglah pertanyaan-pertanyaan seperti itu jangan ditanyakan. Tapi Khairunisa ini kepikiran aku mau manggil. Buat apa? Buat thumbnail aja di YouTube. Iya serius, kalau nggak ada cewek di thumbnail itu susah. Oke, nanti kita konfirmasi coba ke saudara Trisna sama. Apa kita langsung pakai aja fotonya gitu? Boleh. Kita taruh di thumbnailnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih yang menarik nih. Dari siapa ya? Dari mana dulu ya? Aku baca dulu. Oh, ini nih. Banyak dari Kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Ada bengek aja nih. Udah. Cukup atau masih lanjut? Lanjut, satu lagi pertanyaan. Oke, satu lagi dari Sularno. Sularno. Oh, saya kenal kayaknya ini. Nah, gimana Sularno kenapa? Tips biar awet muda dong, Bang. Aduh, Pak Larno itu udah tua. Jadi terimalah kenyataan gitu. Jadi jangan memaksakan Pak Larno. Ayo. Udah, kita tutup. Oke, pertanyaannya udah habis, jadi kita tutup dengan bacaan hamdalah dulu. Alhamdulillah. Sekitar jam 6 lebih kita langsung masuk ke tenda untuk melakukan istirahat. Karena memang rencananya jam 3 subuh kita akan summit atau hiking ke puncak. Nah pada saat itu ketika jam menunjukkan sekitar tengah malam ya, jam 11 ataupun setengah 12, tetangga kita ada abang-abang dari Tangerang itu datang ke tenda kita, memanggil-manggil kita, berniat untuk meminta atau pinjam oksigen atau meminta juga obat alergi. Karena ternyata salah satu teman mereka ada yang mengalami alergi sehingga membuat
mukanya jadi merah, bengkak, karena pada malam hari tadi katanya sempat makan seafood yang ternyata dia alergi akan makanan tersebut. Nah, ini mengingatkan saya bahwa memang ternyata obat-obatan pribadi itu sangat penting di saat kita melakukan hiking ini gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang memiliki penyakit, alergi ataupun apapun itu penyakit pribadi ya, jangan lupa untuk membawa obat-obatan pribadi. Snack tengah malam. Mau jam 2. Kita lagi buat snack. Ini snack atau sarapan ini, Mas? Sarapan sih. Sarapan ya. Nanti Sahur sih ini. oh buat sahur katanya. Nanti sarapan lagi, ransum di atas. Jam 3 kurang 10 subuh dimulailah pendakian kita menuju puncak, atau lebih tepatnya kita akan menuju ke pos 5 terlebih dahulu dari pos 4 ini. Kata orang-orang ini adalah kesulitan yang sebenarnya dari pendakian Gunung Slamet. Karena memang dari base camp ke pos 4 itu baru setengah perjalanan menuju puncak Gunung Slamet. Setengahnya lagi adalah mulai dari pos 4 ini sampai ke puncak. Dan dari pos 4 sampai ke puncak itu membutuhkan waktu 4 jam. Makanya kita mulainya dari jam 3 subuh ini. Itu estimasinya 4 jam. Realisasinya nanti kita lihat. Nah, medan dari pos 4 ke puncak ini akan nanjak terus. Nanjak dan vegetasinya agak rapat. Jadi teman-teman juga butuh konsentrasi, apalagi ini malam hari. Kita jalan menggunakan senter. Kalau saran saya sih, teman-teman harus mempersiapkan sarung tangan, jaket yang tebal, dan penutup telinga, entah itu buff atau hoodie dari jaket itu sendiri. Pokoknya benar-benar harus tertutup dari atas sampai ke bawah. Karena memang menurut saya suhunya sangat dingin ketika kita melakukan perjalanan summit ini. Dan jangan lupa membawa banyak snack dan minuman, karena perjalanannya ini panjang, 4-5 jam menuju puncak. Belum lagi bolak-balik. Makanya teman-teman perlu persiapan yang matang. Gimana, guys? Mantep, dingin banget. Trek mulai berbatuan. Pos 5 akhirnya 29.30 mdpl. Itu puncaknya. Di belakang